Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Nah, sering kegiatan hari ini Mam. Nah, ini kegiatan hari aku. Hari ini mau DO. Tadi DO-an aku ya. Pokoknya bulan puasa pun tetap produktif ya. Tadi yang aku DO-an itu kayak barang-barang yang tinggal jadi gitu, kayak daging-dagingan, terus kayak kue lebaran gitu. Dan alhamdulillahnya ya ada aja sih jalan rezekinya mah ya Mam. Asalkan kita mau bergerak aja, rezeki mah ngikut ya Mam. Terus ini pulangnya aku tadi beli manggis, ini murah banget, manggis 1 kilonya cuma 5.000 aja. Dan aku tuh emang suka banget sama buah manggis, Mam, nggak tahu kenapa, pokoknya dari kecil tuh kayaknya suka banget sama buah manggis. Menurut aku tuh buah manggis dari kecil tuh kayak mewah banget gitu loh. Dan aku tuh dulu pengen banget beli buah ini, jarang banget kesampean gitu, paling ya nyobain satu doang udah. Dan kali ini udah gede, harganya murah, ya udah deh aku puas-puasin. Terus selain buah manggis, aku juga beli lemon. Ini kaget banget, lemon beneran deh Mam, sumpah aku nggak bohong. Ini coba tebak harganya berapa Mam? Ya Allah, aku beli lemon ini 3.000 aja dapat sekantong plastik kayak gini. Nggak tahu deh tukang dagangnya lagi kenapa ya. Tapi beneran aku tanya sampai berkali-kali, ini beneran 3.000. Ya udah 3.000. Dan di situ tuh kantongnya masih banyak ya, masih ada 5 kantongan gitu. Dan aku tuh takutnya mubazir gitu ya. Udah beli satu, tadi padahal beli dua aja ya, beli 2 kantong gitu. Mumpung lagi murah 3.000 sekantong, ya Allah. Oke Mam, aku mau ngelanjut kegiatan aku hari ini. Masya Allah, ini rumah aku yang pertama. Ini udah 2 bulan lebih kayaknya nggak ditengok ke sini. Ternyata sampahnya udah banyak banget di bagian depan rumah. Terus masuk juga ke dalam rumah, aneh ya. Padahal pintunya ketutup loh Mam, mungkin ke bawah angin kali ya. Jadinya tuh yang apa sih, sampah-sampah tuh masuk ke dalam semua. Nah Mam, ini tuh rumah aku yang pertama. Ini aku tinggal, ini aku kontrakin. Terakhiran orangnya yang ngontrak bener-bener kayaknya nggak ngerawat rumah. Makanya ini rumah aku yang rusak ya. Ada beberapa yang rusak gitu, kayak di bagian dapur itu tuh kayaknya nggak pernah dielapin dulunya, sampai-sampai keraknya itu tebel banget, apalagi di bagian meja dapurnya, di sinknya. Pokoknya ya Allah, aku lihat ini stres banget sih Mam, bingung juga dari pertama gitu mau bersihin yang mana dulu gitu ya, mau beresin yang mana dulu. Makanya tuh aku sebenarnya awal-awalnya di sini stres ya, apalagi kondisinya aku lagi puasa gitu. Terus harus beresin satu rumah kayak gini yang bener-bener kotorannya itu susah banget diangkatnya sih. Aduh ya Allah, pokoknya aku sama suami aku ngeliatnya aja udah geleng-geleng kepala dulu. Tapi aku mau beresin di bagian yang ini dulu nih Mam, nih yang paling parah di bagian meja dapur. Ini keraknya udah tebel banget tuh, liatin disapu-sapu juga gak kena. Terus bagian dindingnya juga kotor banget Mam, kelihatan gak sih di video? Pokoknya ini kalau aslinya itu yang kayak berjamur gitu deh Mam. Apalagi di bagian kolong dapurnya, ya Allah, sampai kayak ada tumpukan rumah semut. Pokoknya parah banget sih. Makanya aku ya udahlah di bagian dapur dulu gitu ya, yang paling pertama. Ini tuh dulu zamannya aku tinggal di sini tuh ya bener-bener apa sih namanya, aku rawat banget Mam, sampai dindingnya aja mengkilau karena seneng ya punya rumah pertama ada dapurnya gitu. Dan sekarang malah yang berantakan banget gitu, kesel banget sih sebenarnya. Aku orangnya nggak ngerawat banget ya, sampai trauma gitu Mam, mau dikontrakin lagi tuh trauma. Tapi ya aku bingung juga gitu ya, kalau nggak dikontrakin aku kepikiran gitu loh. Kan aku tuh orangnya yang dagang terus ya, sibuk juga gitu. Makanya tuh yang kepikiran, aduh rumah itu kalau misalnya nggak diberesin gimana ya, takutnya hancur gitu. Karena aku nggak bisa juga sih untuk tinggal di sini. Mungkin teman-teman yang udah ikut aku lama udah tahu ceritanya kenapa rumah ini aku tinggal. Panjang deh ya ceritanya itu. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya awal nikah kan aku nggak mau tinggal satu rumah sama orang tua, suami aku juga nggak mau. Terus aku mikirnya daripada ngontrak, kita cari perumahan aja. Terus aku tuh nyari perumahan yang DP-nya murah. Tapi ternyata ya Allah, pas apa ya namanya, dirasain aku tinggal di sana 1 tahun itu tuh yang kayak bikin apa ya, kepikiran gitu ya. Ekonomi aku juga nggak stabil di sana, tinggalnya tuh bingung pokoknya. Dan mengharuskan banget aku untuk pindah ke sini, pindah lagi ke deket rumahnya emak gitu. Dan aku tuh ngontrak ya, aku tinggal di rumah ini cuma setahunan gitu Mam, nggak lama. Pokoknya yang setahun tinggal di sini kayaknya kita tuh yang sebenarnya udah bolak-balik. Dan akhirnya aku memutusin untuk kontrak lagi, tapi rumah ini aku kontrakin. Udah ada beberapa yang ngontrak sih, tapi yang ngontrak yang pertama itu katanya
udah bikin rumah gitu ya. Jadi dia pindah padahal aku nyaman sama yang kontrak pertama. Nah, tapi yang kontrak yang kedua ini ya Allah dia tuh lama ya sama kayak aku baru pindah ke sini berapa lama, terus diganti sama dia gitu, sama yang dari pertama ngontrak terus diganti sama dia gitu dan lama banget gitu. Dan semenjak dikontrakin aku tuh ya nggak pernah ngecek rumah sama sekali gitu ya. Pikir aku ya udahlah ya rumah udah ada yang ngerawat ini nggak harus dilihat juga ya nggak apa-apa nggak masalah. Tapi mam, beberapa bulan terakhir itu ada masalah lah untuk kayak pembayarannya itu mulai numpuk-numpuk dan aku tuh yang udah kepusingan kalau misalnya semakin hari aku biarin, semakin lama aku biarin dan menumpuk-numpuk dan nggak tahu dia bisa bener atau enggak untuk pembayarannya. Makanya di sini aku minta maaf banget sama orangnya kalau seibaratnya emang untuk bulan depan nggak bisa bayar lagi kontrakannya, ya udah kosongin aja nanti aku cari yang baru gitu. Aku juga soalnya di sini bayar kontrakan juga karena apa sih namanya di sini gitu loh, Mam. Nungguin yang bayar di sini, kalau misalnya yang kontrak yang nggak bayar-bayar aku juga bingung ya Mam, karena jujur aja sih Mam untuk bayar kontrakan yang di aku itu nungguin yang bayar kontrakan di sini juga gitu. Aku juga kan ini setorin perumahan ya, dan yang kontraknya itu malah beberapa bulan itu adalah 5 bulan nggak bayar dan aku udah pusing deh, udah putus asa ngomongnya harus kayak gimana ya. Aku pikir awal-awal ya udahlah biarin aja gitu kan ya, eh rumah aku ada yang lawat gitu. Terus tapi laporan dari tetangga aku itu bilangnya rumahnya itu kayak nggak ada orangnya gitu, di luar itu selalu sepi. Terus rumah juga bagian depannya kayak rumputnya juga tinggi-tinggi dan nanya terus sama aku itu rumah sebenarnya ada orang apa enggak karena lampunya juga sering gelap gitu gitu Mam. Makanya aku tanyain gitu. Terus apa sih namanya, dibilang juga di bagian belakang pintunya itu jebol gitu, pokoknya kayak nggak ada orang deh. Dan bener aja sih Mam, pas orangnya aku suruh pindah gitu ya, aku minta maaf sih sebelumnya sama orangnya, minta maaf banget gitu, jangan sampai ya aku ngelukain hati orang. Makanya sebisa mungkin di sini aku ngomongnya ya baik-baik aja gitu. Dan bener aja ya Mam, pas yang ngontraknya pindah, Masya Allah, rumah aku tuh bener-bener kayak tempat sampah di dalamnya. Dan sedihnya lagi kayak ubin, tembok, itu tuh kayak pada apa sih namanya, lantai itu pada ngangkat-ngangkat kayak rumah yang nggak pernah ditinggalin deh Mam. Terus kayak bagian temboknya itu apa sih berjamur, catnya juga mengelupas, dan yang paling parahnya lagi banyak rumput yang tumbuh di atas di bagian dapur. Aku tuh kaget ya Mam, beneran. Udah gitu rumahnya pintu belakangnya jebol gitu, bagian belakangnya juga rumputnya tinggi banget. Dan aduh aku tuh pengen nangis rasanya gitu ya. Ya aku pikir rumah aku dirawat gitu kan. Masalah pembayaran juga aku yang nggak terlalu mempermasalahkan, yang penting rumah aku ada yang rawat tadinya gitu kan. Tapi ternyata Masya Allah Mam, bener-bener kecewa aku, dan aku tuh sempet nggak mau ngontrakin rumah ini lagi karena capek ya. Dan aku juga nggak enak sih kalaupun dikontrakin rumah ini yang rusak. Nah ini liatin deh Mam, di bagian dapur yang berkerak kayak begini mungkin nggak pernah dipakai juga ya, tapi dinding-dindingnya juga duh kayak gitu sampai pada copot. Ini di bagian ini tuh sebenarnya pada copot nih Mam, keramiknya. Cuma ya udah deh aku bersihin aja. Nah, aku bawa pembersih kerak andalan aku. Ini bener-bener ngebantu aku ngeringanin banget kerjaan aku. Masya Allah senang banget sih aku kenal produk ini. Ini tuh ngebantu aku banget beneran Mam, tuh liatin sampai langsung rontok tuh ya Mam. Kalau nggak pakai ini nggak tahu deh ini hilang atau enggak gitu. Aku udah cobain sih kalau untuk membersihin kerak kayak gini, kayak ada beberapa produk yang udah terkenal banget tapi ya nggak ngaruh. Tapi produk ini tuh yang langsung set ngilangin semua noda yang membandel. Ini aku beli sampai 2 botol karena untuk satu rumah bagian lantainya berkerak gitu ya, bagian dapur, kamar mandi, apalagi bikin stres. Ini aku beli sampai 2 botol Mam, tapi yang paling penting di bagian dapur sini karena ini kan untuk masak ya. Jadinya tuh bagian sini tuh yang harus banget bersih gitu, yang harus banget kinclong lah ya Mam. Jadi yang paling pertama aku bersihin ini di area meja dapur dulu deh. Untuk Pak suami itu benerin pintu yang kemarin jebol ya, mau dibenerin dulu. Terus bagian depan juga rumputnya udah pada tinggi-tinggi. Pokoknya kita di sini kerjasama deh berdua. Ini mau Pak sunya lagi libur ya. Jadi yang aku langsung ajakin ke sini aja pagi-pagi nih jam 10 aku langsung ajakin ke sini biar dia itu yang apa ya namanya,
semangat juga mau masih pagi gitu karena kita udah lama banget nggak kesini ya Mam. Terus ini aku mau bersihin juga area sini, ini kerak juga, ini kerak yang bener-bener ngebandel sih, aku udah coba sikat-sikat kemarin tapi susah hilangnya. Tapi pas diolesin produk ini liatin aja langsung luntur. Tapi Mam, aku tuh salah ya ngebersihin sink wastafel pakai ini malah jadi menghitam Mam, karena emang ini bukan untuk si sink ya, harusnya nggak boleh dipakein ini malah jadi yang menghitam. Nanti deh aku cari produk pembersih yang jadi hitamnya itu di Shopee ya, apalah pokoknya nanti aku cari. Nah tuh lihat itu, ajaib banget ya Mam. Bener-bener aku kemarin sampai stres ngegosokin pakai sikat, pakai besi nggak hilang-hilang, tapi pakai ini tuh nggak usah pakai tenaga yang langsung hilang. Terus ini di bagian meja dapurnya tadi sengaja aku oles-olesin dulu. Nah, ini baru disiramin sama Pak suami. Ini pakai air ya digotongin tuh. Ini juga langsung bersih bener-bener deh. Aduh, ini aku sikat-sikat biar langsung apa sih namanya biar maksimal bersihnya. Pakai sikat-sikat ini juga ini enakan banget ya buat sikat-sikat di area meja dapur gitu. Pokoknya semuanya aku tuh bawa ini ya dan ini tuh bener-bener guna banget. Aku bersih-bersih dulu. Ini bener-bener yang dari kotor sampai kinclong lagi. Alhamdulillah seneng banget hati aku liatnya. Ini kinclong lagi seperti awal. Ini di bagian kolongnya juga nih parah banget sampai ada rumah semutnya gitu. Dan alhamdulillah ya Mam, kita kerja sama kayak gini jadi lebih enteng aja. Nah ini sih ada kejadian yang bikin mual ya, padahal aku lagi puasa gitu. Aduh pokoknya kalau diceritain jangan deh. Pokoknya ada sesuatu lah yang bikin mual lah gitu Mam. Saking apa ya, aduh saking joroknya deh aku tuh yang jadi mual banget padahal lagi puasa, kesel banget sebenarnya. Nah ini ada beberapa bagian yang mungkin belum aku olesin, ini aku olesin lagi dan aku lanjut lagi untuk sikat-sikatnya. Terus aku pakein sabun tuh, minta di itu lagi ya, minta disiramin lagi sama Pak suami. Ini Pak suami padahal lagi bakarin sampah di belakang. Nah untuk bagian atasnya udah selesai, ini kan ada cairannya terus pastinya turun ke bawah. Ini aku tinggal sikat-sikat aja langsung bersih sih, nggak susah-susah karena mungkin ada cairan yang dari atasnya gitu ya Mam, jadinya tuh yang langsung kotor, yang langsung bersih. Dan aku pas lagi beres-beres area dapur, ini ada tamu ya, ini katanya nanyain rumahnya mau dikontrakin lagi atau enggak gitu. Aku sebenarnya masih trauma, masih takut. Aku udah jelasin sama dia yang kontraknya itu kemarin kayak gimana, tapi dia bilangnya nggak semua orang kayak gitu. Aku di sini malah senang bersih-bersih. Terus aku bilang gini, ini kondisi rumahnya kayak gini Bu, jadi apa sih namanya, rusak, banyak yang rusak kayak keramik, kamar mandi juga jadi kotor banget gitu. Dan aku tuh yang belum bisa ganti keramik kamar mandi untuk saat ini karena aku tuh emang lagi ada biaya yang benar-benar harus didahulukan gitu. Jadi kalau misalnya mau ya syukur, enggak juga ya udah nggak apa-apa, karena aku di sini kalau misalnya nggak dikontrakin juga rumah yang apa ya Mam, malah yang rusak gitu kan, aku juga nggak selalu bisa ke sini terus sih gitu, sebulan sekali aja kayaknya susah banget kalau ke sini karena aku di sana itu bener-bener yang sibuk dagang gitu, ngerjain kerjaan rumah yang nggak ada habis-habisnya, jadinya tuh yang kesini kayaknya tuh ya males aja apalagi jaraknya jauh. Nah Mam, ini singkat ceritanya udah beres semuanya ya Mam, ini tinggal tempatin aja sih, orangnya tadi juga kesini katanya besok mau langsung dipindahin gitu. Alhamdulillah ya. Tapi nggak tahu deh kalau orangnya lihat kondisi awal sebelum dibersihin dia mau atau enggak. Ini tuh yang udah kinclong aja gitu ya, yang mau ngontraknya tuh ngelihat mungkin jadi ya dia suka ya Mam. Alhamdulillah deh beban aku berkurang satu ya Mam, alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya. Tapi buat wastafel kayak gini nih malah jadinya. Gimana kali ini ya? Terus ini temboknya tuh udah better banget deh. Alhamdulillah kolongnya juga udah bersih. Tinggal kontraknya bisa ngurus lagi atau enggak, nggak tahu deh. Nah ini juga udah aku bersihin. Tadinya di situ banyak banget apa? Tanah numpuk, semut di situ juga tuh. Terus, nah untuk bagian ini juga udah alhamdulillah nih Bu, ya Allah udah bersih. Ya better lah ya dibandingin tadi, alhamdulillah. Terus pas kesini juga ada yang lihat, terus langsung deal kontrak gitu. Tapi ini Allah stikernya udah jelek banget ya. Ini zaman-zamannya dulu, zamannya stiker gitu ya. Sekarang udah gak zaman nih, harus diganti kalau aku udah di sini mah. Tapi ya udahlah, ini berhubung udah ada yang kontrak, orangnya juga mau kondisinya kayak gini, jadi udah alhamdulillah. Jadi aku nggak mikirin
rumah ini lagi gitu loh, setidaknya udah ada yang ngurus. Nah bagian depan juga udah alhamdulillah. Kalau perumahannya kayak gini wajar ya, emang dari sananya dari developer udah begitu, jadi ya begitu deh. Nah, biasanya yang kontrak itu paling senang sama ini pintu belakang. Anginnya, cuacanya dari belakang itu emang udah enak banget, sejuk banget. Nah, tadi bisa dilihat sendiri kan di sini kayak apa keraknya bentukannya. Cuma ya emang karena rumah nggak pernah diurus ya, jadi kayak gini nih. Kemarin bunda-bunda udah pada lihat sendiri kan kondisinya kayak apa. Sini juga udah alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah hari ini udah bersih. Terus tadi pas udah bersih-bersih ada yang lihat mau ngontrak langsung deal hari ini juga. Jadi alhamdulillah kedepannya aku yang nggak begitu khawatir. Mudah-mudahan yang ngontraknya nggak yang kayak kemarin ya. Kalau yang kayak kemarin lagi beneran deh aku pusing banget. Oke Mam, sampai di sini aja dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.